murid-murid taat, tinggal di Yerusalem di loteng atas, menantikan pencurahan daripada Roh Kudus. Peristiwa pencurahan daripada Roh Kudus sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah dicurahkan atas kehidupan setiap orang yang percaya. Sehingga setiap saudara dan saya yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus sudah dicurahkan atas kehidupan setiap kita. Dan saat hari ini kita memperingati dan merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan? Awal mula pertama, ketika 120 murid-murid itu berkumpul di Yerusalem, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan pada waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Ketika dipenuhi Roh Kudus, di pasal yang kedua, ketika Petrus berkhotbah, maka 3.000 jiwa orang percaya dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Itu sebabnya ketika lawatan Roh Kudus itu terjadi, Pentakosta itu terjadi, dari 120 orang dia dipenuhi Roh Kudus, maka sesudah orang dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah, 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terjadi pelipat gandaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Alkitab kita, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul berikutnya Pentakosta. Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan setiap saudara dan saya? Tadi pagi saya sharekan di gelombang yang pertama. Hari Pentakosta dirayakan sebagai hari pencurahan daripada Roh Kudus. Hari ini adalah hari peringatan pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, maka apa yang terjadi? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan setiap kita, maka saudara dan saya diberikan kuasa oleh Tuhan. Apa yang terjadi jika seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Jawabannya adalah ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya diberikan kuasa seperti firman Tuhan katakan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa yang Tuhan limpahkan atas kehidupan setiap orang percaya ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus? Maka kuasa yang pertama adalah kuasa untuk dapat bertahan. Maksudnya ialah kita dimampukan Tuhan untuk bertahan menghadapi penderitaan, pergumulan, tantangan hidup. Sehingga saudara dan saya bisa menghadapi persoalan yang kita alami.
Ketika Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan saudara, saudara dan saya diberikan kemampuan oleh Tuhan, yaitu kuasa untuk bertahan. Pada waktu penderitaan datang, pada waktu ujian datang, pada waktu pergumulan itu menimpa dalam kehidupan setiap kita. Sehingga seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dimampukan Tuhan untuk bertahan. Hal yang kedua apa yang terjadi? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kuasa yang berikut, kuasa untuk mengalahkan pekerjaan daripada si jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan banyak tantangan dan pergumulan yang datangnya daripada si jahat. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan setiap kita, supaya saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si jahat itu. Karena Alkitab memberitahukan kepada setiap kita, Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara diberikan kuasa untuk bertahan, menahan penderitaan, pergumulan dan tantangan hidup. Hal yang kedua, kita diberikan kuasa untuk mengalahkan pekerjaan si jahat. Yang ketiga, Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksi. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap kita, ujung-ujungnya saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kemurahan daripada Tuhan Yesus. Karyanya, pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, kuasanya. Dan Yesus yang termulia, Yesus yang terbesar, Dia yang berkuasa atas semuanya. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka Roh Kudus memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mewartakan Injil kerajaannya. Pada saat hari ini, mari teduhkan hati sejenak. Biarlah kemurahan dan anugerah Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan ku
ketika pencurahan Roh Kudus terjadi atas kehidupan orang percaya. Tadi pagi saya sharekan, Tuhan memberikan kuasa. Lalu selanjutnya, pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan di dalam pasal yang kedua, yaitu Pentakosta. Di dalam Kisah Para Rasul mencatat bagaimana gereja mula-mula itu berdiri, melewati perjalanan kehidupannya, sehingga gereja boleh berkembang oleh karena lawatan daripada Roh Kudus. Mereka yang dilawat oleh Roh Kudus sebagaimana yang telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, yang digenapi dalam Perjanjian Baru, itulah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan? Apa ciri-ciri orang yang mengalami lawatan daripada Roh Kudus? Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 38 sampai dengan 47. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Kalau ada slide-nya, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan orang yang jahat. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun, mereka ketakutanlah, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Maka mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Ku buka hati untuk zaman, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar menyembah. Ciri-ciri orang yang mengalami lawatan daripada Roh Kudus. Maka yang pertama, perhatikan ayat 38. Maka Alkitab berkata, pada waktu saudara sedang mengalami lawatan daripada Roh Kudus, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa yang terjadi kalau lawatan Tuhan itu terjadi?
Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan kita, akan terjadi pertobatan atas dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada setiap kita, Roh Kudus menyadarkan seseorang akan dosa-dosanya. Ketika ia dilawat oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membongkar dosa-dosa kita yang sengaja disembunyikan. Maka Tuhan akan bongkar dosa-dosa kita. Roh Kudus akan menyadarkan kita akan setiap dosa-dosa kita. Bersyukurlah saudara dan saya, pada waktu saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dosa-dosamu dan dosa-dosaku dibongkar oleh Tuhan. Dan pada waktu Tuhan membongkar dosa kita, solusinya apa? Bertobat. Maka pada waktu saudara dan saya bertobat, memberi diri dibaptis, dan kita menerima karunia Roh Kudus. Jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, maka Ia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ciri orang yang dilawat oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya akan mengalami pertobatan atas kehidupan kita. Saya perlu bertobat, saudara perlu bertobat, kita semuanya perlu bertobat atas setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita, supaya kita berkenan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, ciri-ciri orang yang dilawat dengan Roh Kudus. Ayat 42, Alkitab mengatakan kepada setiap kita, apa yang terjadi? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan apa yang terjadi? Ketika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya akan bertekun dalam firman, pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Apa yang terjadi? Seseorang yang dilawat oleh Roh Kudus akan terlihat nyata. Saudara dan saya akan menjadi orang yang semakin mencintai firman Tuhan. Mereka akan sadar ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Bukankah firman Tuhan juga berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam kumpulan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Pada waktu saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Saudara semakin mencintai firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya. Firman Tuhan sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai tuntunan atas kehidupan setiap kita. Firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menuntun jalan kehidupan kita. Pada waktu kita jalan tersesat, Tuhan akan luruskan jalan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik saudara dan saya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara dan saya akan bertumbuh menjalani kehidupan kita. Goncangan, tantangan, penderitaan, kita tidak akan goyah karena kita berakar, bertumbuh, dan akhirnya kita menghasilkan buah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memiliki kehausan, kelaparan akan firman Tuhan. Hal yang terakhir, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dilawat oleh Roh Kudus, ayat 46.
di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca bersama-sama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak yang ketiga, saudara dan saya akan bersekutu seorang akan yang lain. Bersekutu sesama orang-orang yang percaya untuk berbagi, untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan. Itu perlunya kita bersekutu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-ku, yang menyertai-ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang dilawat oleh Roh Kudus, bukan saja Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita, kuasa untuk dapat bertahan menghadapi masa-masa sulit, kuasa untuk mengalahkan pekerjaan si jahat, dan kuasa untuk memberitakan Injil kerajaan-Nya. Tapi lebih daripada itu, ciri-ciri orang yang dilawat oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan terjadi pertobatan massal. Mereka semuanya akan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Mari buka hati atas kehidupan setiap kita. Kita renungkan apa yang kita lakukan selama ini. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk menyelidiki hati setiap kita, pelanggaran dan dosa-dosa kita. Sehingga pada waktu saudara dan saya dosa kita diampuni, anugerah Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kita. Dan pada waktu saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya akan bertekun di dalam firman. Saudara mencintai firman, dan saudara rindu untuk bersekutu seorang akan yang lain, untuk menikmati baitnya, untuk beribadah kepadanya dan memuliakannya. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah firman. Urapi kami, berkati kami, dan kami siap menerima berkat kekasih-kekasih hatinya Tuhan. Terimalah anugerah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya,
yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Mulai hari ini, esok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.